bersyukur karena kalian semua dalam keadaan sehat. Saya pun demikian, maka kita bisa melakukan aktivitas kita hari ini. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita masih boleh dipertemukan hari ini, maka kita memulai kegiatannya dengan berdoa. Silakan berdiri anak-anak. Baik. Ina, silakan bawa kita dalam doa awal. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Semua sudah makan toh? Dari rumah? Sudah? Sudah mandi? Ada yang belum mandi? Ada, pasti ada. Ada yang belum mandi? Coba, yang belum mandi angkat tangan. Tuh ada berlima orang, tadi berenang ya. Kasihan airnya buang-buang ya, pada wilayah kita ini airnya berkelimpahan. Tapi tidak apa-apa, hari ini boleh tidak mandi, tapi besok harus mandi ya. Jangan sering kelupaan mandi, hasilnya tidak bagus untuk kesehatan. Di masa pandemi COVID-19, penting sekali untuk kita menjaga kebersihan tubuh kita. Sering mencuci tangan, sering mandi atau menggosok badan kita dengan sabun, itu akan membuat kita sehat dan kebal terhadap COVID-19. Nah, kalau kurangi keluar rumah kalau memang itu tidak penting-penting amat. Kalau memang kalian harus keluar rumah, maka harus menggunakan masker, yang pertama. Kemudian yang kedua, jaga jarak minimal 1 meter. Jangan bersentuhan dengan orang-orang yang Anda tidak kenal atau dengan siapapun. Kalau ada orang yang menyorongkan tangan ke kalian untuk mengucapkan selamat, bilang saja maaf, salam COVID. Gitu. Mengerti itu anak-anak? Baik. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi dengan mengecek kehadiran kalian. Baik, Agnes Oni. Hadir ya. Alasannya? Yang berikutnya Alvina Daniati hadir. Elan Yanganul. Terima kasih. Yohanes Arjelis Onan. Baik, terima kasih. Berarti satu orang yang tidak hadir ya. Baik, hari ini kita sudah masuk di materi baru tentang manfaat perdagangan internasional. Masih sambungan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita berbicara mengenai apa itu perdagangan internasional. Nah, sebelum kita lanjut ke materi baru, Ibu ingin mengecek pemahaman kalian tentang materi sebelumnya. Siapa yang bisa menunjukkan tangan dan menyebutkan nama? Apa itu perdagangan internasional? Sambil saya menyalakan fokus ya. Baik, Ina sudah bertanya. Ya, silakan Ina. Nama saya Fadila Ketuka. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda-beda atas kesepakatan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Ina. Ada lagi yang lain? Teman lain? Oke, silakan Nu. Nama saya Marcela Dasmin. Saya ingin menjelaskan pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan ekspor dan impor dalam dua negara yang berbeda atas kesepakatan bersama. Iya, terima kasih sekali. Ada lagi yang lain? Teman lain ada? Oke, baik, kalau ada orang ya. Terima kasih jawabannya, bagus sekali, kita tepuk tangan untuk saya. Baik, perdagangan internasional seperti dikemukakan oleh dua teman kalian tadi adalah perdagangan atau kegiatan penjualan dan pembelian yang terjadi dalam kegiatan ekspor dan impor antara dua negara atau lebih, atau antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain berdasarkan kesepakatan bersama. Siapa yang masih ingat apa makna kata kesepakatan bersama dalam pengertian itu? Ada yang masih ingat? Oke, teman yang sama. Silakan kerjasama. Kerjasama. Ada yang lain? Itu untuk didekat kalau ada yang lain. Ya, dilakukan suatu perjanjian. Dilakukan suatu perjanjian. Coba yang lain lagi, deretan sebelah. Apa arti kata kesepakatan bersama itu? Ada yang masih ingat? Oman? Ya, izin. Baik. Oke, ada. Silakan. Perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, kalau ada persetujuan
Itu pengertian perdagangan internasional dan makna kata kesepakatan bersama dalam dokumen tersebut. Yang berikutnya, faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Oke, ada, saya angkat yang baru dulu ya. Silakan, nama siapa? Iya, dari Frida silakan. Perbedaan selera. Perbedaan selera di belakangnya. Perbedaan harga. Perbedaan harga. Sehingga Perbedaan iklim. perbedaan iklim. Perbedaan kekayaan sumber daya alam. Perbedaan kekayaan sumber daya alam. Perbedaan suatu negara. Perbedaan Budaya suatu negara. perbedaan budaya satu negara. Terima kasih. Mido, silakan. Perbedaan kualitas sumber daya manusia. Iya, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Ada lagi? Bagus, kalian aktif sekali. Ya. Adanya komunikasi dan sarana transportasi. Iya, adanya perkembangan komunikasi dan sarana transportasi. Kurang lebih sudah disebutkan semua ya. Baik, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Yang pertama tadi perbedaan iklim, perbedaan sumber daya alam, perbedaan selera, kemudian perbedaan budaya satu masyarakat, dan perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal-hal tersebut karena di setiap negara berbeda, maka mendorong untuk dilakukannya perdagangan internasional. Baik, materi hari ini tentang manfaat perdagangan internasional. Sebelum kita bahas materinya, Ibu bacakan dulu apa kompetensi yang Anda capai pada pembelajaran hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengungkapkan dua manfaat perdagangan internasional dilihat dari konsep konsumsi dan harga dengan benar. Jadi, manfaat perdagangan internasional yang sudah Ibu paparkan lewat LCD PowerPoint-nya, maka anak-anak diminta untuk mengaitkan dengan konsep produksi dan harga, konsep konsumsi dan harga. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis dua kaitan antara manfaat perdagangan internasional dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga itu tujuan keterampilan. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan dua analisis kaitan antara manfaat perdagangan internasional dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menunjukkan perilaku, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan kelompoknya maupun dengan kelompok lain. Jadi yang keempat itu tujuan kita. Diskusinya harus disiplin, harus percaya diri, jangan gugup. Tanya apa saja atau jawab apa saja. Tidak ada yang menghukum kalian kalau salah bertanya atau salah dijawab. Yang penting harus menunjukkan respon atau aktif terhadap kegiatan diskusi. Baik, itu tentang tujuan pembelajarannya. Hari ini kita mulai dengan materi yang baru, yaitu tentang manfaat perdagangan internasional. Ibu sudah menyediakan media pembelajaran? Baik. Mampu ya? Bisa dilihat anak-anak? Infografis yang ada di papan itu adalah mengenai kerjasama ekonomi Indonesia dengan Australia. Kerjasama ini terjadi pada bulan Juli 2020 setelah PSBB dan lockdown dibuka kembali oleh pemerintah. Nah, kita lihat di situ. Kita lihat di situ apa manfaat kerjasama ekonomi Indonesia dengan Australia. Ini sudah disajikan manfaatnya ya. Kalian lihat yang pertama, pembebasan tarif dan bea. Tentang tarif dan bea ini akan kita pelajari pada saat kita membahas tentang materi berikutnya, yaitu hambatan perdagangan internasional. Apa maksudnya di situ? Dengan adanya kerjasama antara Indonesia dengan Australia, barang-barang dagang berasal dari Indonesia yang masuk ke Australia itu sudah tidak dikenakan tarif lagi. Demikian pun sebaliknya, barang-barang dari Australia yang masuk atau diperdagangkan di Indonesia itu sudah tidak kena
perdagangan. Maksudnya di sini pemerintah kedua negara memberi fasilitas perdagangan untuk pengusaha-pengusaha yang berasal dari Indonesia maupun pengusaha-pengusaha yang berasal dari Australia, sehingga tidak ada terjadi hambatan dalam perdagangannya. Kemudian yang keempat, kemudahan mengakses pasar jasa dan investasi. Jadi dengan adanya kerjasama antara Indonesia dengan Australia, maka pemerintah Indonesia memberikan akses kepada pemerintah Australia untuk melakukan investasi di negara Indonesia. Kemudian negara Australia juga memberikan kemudahan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan pemasaran jasa di negara Australia. Kemudian yang poin kelima, menghilangkan 100% pos tarif barang Indonesia ke Australia. Itu berarti barang-barang Indonesia yang diperdagangkan di negara Australia itu semuanya 100% bebas tarif. Kemudian yang keenam, menghilangkan 94% pos tarif barang Australia ke Indonesia. Berarti ada perbedaannya ya. Kalau dari Indonesia ke Australia itu dihilangkan 100%, sedangkan dari Australia ke Indonesia hanya 94%-nya yang dihilangkan tarifnya. Nanti kita akan bisa jawab kenapa seperti itu di poin-poin berikutnya. Sekarang yang ketujuh, barang-barang apa yang kita bisa dapatkan dari Australia? Yang terlihat di situ adalah otomotif. Maksudnya di sini adalah ondel-ondel mobil ya. Itu kita dapatkan melalui impor dari Australia. Kemudian tekstil. Tekstil di sini Indonesia memperdagangkan barang atau pakaiannya atau barang jadinya atau kain ke Australia, demikian pun sebaliknya. Kita tidak memiliki kain bol, yang memproduksi kain bol itu adalah Australia. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan itu, maka negara Indonesia melakukan impor dari Australia. Kemudian yang ke-12, furniture berbahan kayu. Ini maksudnya hasil-hasil mebeler, misalnya kursi, meja, lemari, atau tempat tidur yang berasal dari Indonesia, tapi bukan yang kamu lihat sehari-hari di bengkel-bengkel perkawinan di desa kita, yang memiliki ukiran khas Indonesia, misalnya ukiran khas Jepara, ukiran khas Bali atau khas Jawa lainnya yang diekspor ke luar negeri. Dalam artian barang-barang tersebut diminati di pasar Australia. Kemudian yang berikutnya, karpet dan permadani. Ini juga kita melakukan penjualan di Australia. Kemudian agribisnis. Agribisnis di sini maksudnya tanaman-tanaman pertanian, misalnya sayur dan buah-buahan. Kita mengekspor sayur ke Australia, kemudian ada sebagian buah-buahan kita datangkan juga dari Australia. Kemudian nomor 11 atau manfaat yang ke-11, makanan dan minuman. Kita melakukan kerjasama dagang dengan cara sebagian dari pengusaha-pengusaha Australia menginvestasikan usaha makanan dan minumnya di Indonesia. Demikian pun sebaliknya, ada pengusaha-pengusaha Indonesia yang membuka bisnis makanan dan minuman di Australia. Itu manfaat kerjasama Indonesia dan Australia sudah saya tampilkan di depan. Baik. Yang berikutnya kita lihat, kira-kira apa manfaat perdagangan internasional secara umum. Baik, yang pertama sekali, manfaat perdagangan internasional adalah mencukupi kebutuhan suatu negara. Seperti tadi kalian memberitahukan di awal, apa atau faktor apa yang mendorong perdagangan internasional itu terjadi, yaitu untuk karena ada perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara. Nah, ada perbedaan sumber daya alam itu menyebabkan ada perbedaan barang yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Untuk memenuhi kebutuhan suatu negara, maka suatu negara perlu melakukan kerjasama dagang dengan negara lainnya. Sehingga manfaat pertama dari perdagangan internasional adalah untuk mencukupi kebutuhan suatu negara. Berarti barang-barang yang kita tidak produksi sendiri itu kita datangkan dari luar negeri. Kemudian negara memperoleh keuntungan. Maksudnya di sini, pada saat kita melakukan kegiatan perdagangan, ekspor dan impor, maka berarti
kita akan memperoleh keuntungan yang disebut dengan devisa. Kemudian yang ketiga, spesialisasi yang bersifat internasional. Spesialisasi di sini manakala bahwa barang yang kita hasilkan itu hanya negara kita yang miliki atau kekasar suatu negara. Saya ambil contoh untuk Indonesia, kain batik. Kain batik merupakan satu barang produksi yang dispesialisasikan oleh Indonesia. Kenapa dispesialisasikan? Kata spesialisasi di situ maksudnya, pada anak gendeng ya. Kata spesialisasi di situ maksudnya dikhususkan. Kita khusus memproduksi barang tersebut. Kenapa kita khusus memproduksi barang tersebut? Karena itu adalah kekhasan kita dan keunggulan kita. Karena ketika negara sudah melakukan spesialisasi produksi, otomatis kita akan mendapatkan keuntungan perdagangan atau yang disebut dengan devisa. Yang berikutnya, mendorong produksi barang secara besar-besaran. Ketika ada perdagangan internasional, maka yang berikutnya pasti terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa. Kalau terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa, maka selanjutnya pasti terjadi adalah ada perluasan pasar. Perluasan pasar harus didukung dengan persediaan barang dan jasa. Agar persediaan barang dan jasa mencukupi kebutuhan pasar, maka perusahaan atau pengusaha akan memperluas juga produksinya dengan cara meningkatkan jumlah barang yang diproduksi. Kemudian poin yang kelima, manfaatnya adalah meningkatkan persahabatan antara negara. Ketika tadi Australia sudah bekerja sama dengan Indonesia, maka langkah berikutnya pasti ada peningkatan persahabatan. Contohnya kalian ketika sudah dikelompokkan di SMP 12, kerjasama sama-sama belajar untuk menjadi seorang siswa, maka berikutnya pasti sudah ada kelompok pertemanan. Ina jadi teman dengan siapa yang dari Maras, kemudian Oman jadi teman dengan Fido yang dari Maras. Walaupun berasal dari berbagai kampung, tetapi kalau sudah disatukan di dalam wadah SMP Negeri 12, maka semakin erat hubungannya. Bisa dipahami anak-anak? Kemudian poin yang keenam, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya di sini adalah dengan adanya kerjasama internasional yang kita impor itu bukan hanya otomotif saja, tapi juga hasil-hasil teknologi, misalnya mesin. Maka dengan adanya peningkatan permintaan barang dan jasa dari luar negeri, maka pemerintah juga berusaha untuk memajukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dari warga negaranya. Sehingga kalau penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tercapai, otomatis maka hasil produksi juga akan meningkat. Sehingga barang-barang yang berasal dari Indonesia bisa bersaing di pasaran internasional. Kemudian yang ketujuh, memperluas lapangan kerja, menyambung penjelasan dari peningkatan kegiatan produksi tadi. Jadi kalau perusahaan membuka usaha baru atau meningkatkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, pasti dia membutuhkan tambahan tenaga kerja. Jadi dengan adanya peningkatan kegiatan produksi akan diikuti dengan meningkatnya atau meluasnya lowongan pekerjaan bagi para pekerja. Kemudian yang kedelapan, mendorong pertumbuhan ekonomi. Maksudnya di sini adalah dengan meningkatnya kegiatan luar negeri Indonesia, maka devisa untuk negara juga akan tinggi. Itu berarti penerimaan pendapatan negara baik domestik atau di dalam negeri maupun luar negeri akan tinggi, dan itu mendorong terjadi pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang berikutnya, oke, selesai ya, sampai di mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekarang kalian lihat di situ konektivitasnya. Apa kalau tadi tujuan pembelajarannya, manfaat apa atau apa kaitan antara manfaat perdagangan internasional dilihat dari konsep harga dan konsumsi. Jelas dengan adanya berbagai macam barang dari berbagai macam negara yang dipasarkan di suatu negara, maka akan terjadi persaingan harga. Harga yang akan ditampilkan atau yang
ada atau yang ada di pasar bukan harga yang mahal, tetapi harga yang bersaing. Atau sebisanya masyarakat akan mendapatkan barang tersebut dengan harga yang cukup murah. Kemudian yang kedua, produktivitas dan konsumsi. Dengan adanya kegiatan perdagangan internasional yang diikuti dengan peningkatan permintaan barang dan jasa, maka akan diikuti pula dengan meningkatnya kegiatan produksi atau disebut dengan produktivitas. Dan dengan adanya meningkatnya kegiatan produksi, maka akan diminta dituntut pula meningkatnya kualitas dan kuantitas konsumsi. Dengan tersedianya pilihan berbagai macam barang dari berbagai negara, maka dimungkinkan bagi masyarakat untuk melakukan pilihan, memenuhi kebutuhannya dengan barang yang terbaik dan juga dengan harga yang terbaik. Itu maksudnya itu ya. Baik, kurang lebih itu yang Ibu bisa jelaskan tentang manfaat perdagangan internasional dan kaitannya dengan konektivitas yang ada di dalam LKPD yang kalian kerjakan. Baik, waktu berikutnya kita akan masuk di kelompok kita masing-masing. Tapi sebelumnya, Ibu ingin menuliskan di papan tentang seperti apa runut kalian mengerjakan LKPD-nya sebentar supaya kita tidak memakan waktu. Ibu harus memasukkan. Ya. Baik, silakan lihat ke sini anak-anak. Tujuan pembelajaran kita tadi dari manfaat perdagangan internasional, Anda lihat kaitannya dengan konsumsi dan harga. Jadi dari 8 manfaat yang saya sebutkan tadi, misalnya untuk memenuhi kebutuhan satu negara. Kemudian tadi apalagi yang lainnya? Tolong ingat, itu dicari kaitannya. Kira-kira apa hubungannya dengan konsumsi? Lalu apa hubungannya dengan harga? Ya, bisa toh? Tadi dari pembelajaran kita, dengan tersedianya berbagai macam barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dari berbagai sumber atau yang berasal dari berbagai negara, maka yang dipastikan terjadi adalah harga barang tersebut akan semakin murah. Kemudian tingkat konsumsi masyarakat baik dari segi kualitas maupun kuantitas akan terpenuhi. Kemudian yang kedua, manfaat perdagangan internasional ini dilihat
pengaruhnya terhadap migrasi penduduk. Kemudian dilihat yang kedua adalah apa pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Siapa yang tahu apa itu migrasi penduduk? Jangan sampai saya menampilkan ini terus ada yang tidak tahu. Coba, siapa yang tahu apa arti migrasi penduduk? Oke, silakan. Ada nama siapa deh? Oke, Marcel, silakan. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk. Baik. Ingat teman-teman, migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk di sini bisa dari suatu pulau atau pulau lain yang disebut dengan transmigrasi. Kemudian bisa juga dari desa ke kota atau urbanisasi ya, karena faktor pekerjaan masyarakat desa akan mencari atau pindah ke kota untuk alasan mendapatkan pekerjaan. Bisa juga dari suatu negara masuk ke Indonesia atau dari Indonesia pindah ke negara lain karena alasan untuk pekerjaan. Dengan terjadinya kegiatan perdagangan internasional, kalian lihat di peta infografis yang saya bagikan tadi, di situ pemerintah kita memberikan akses kepada pemerintah Australia untuk melakukan investasi di Indonesia. Pasti langkah berikutnya ada migrasi penduduk atau pengusaha yang dari Australia pindah ke Indonesia dengan alasan untuk buka perusahaan baru. Begitu runut penjelasannya. Bisa dipahami ya? Baik. Sudah, materinya saya cukupkan untuk penjelasan. Nanti kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan di bagian akhir kegiatan pembelajaran kita. Waktu berikutnya kita akan masuk di kelompok kita, tetapi Ibu kasih pilihan. Karena saya kalau kali lalu Ibu sudah langsung mau menskenariokan bahwa Anda sudah masuk di kelompok kalian sendiri. Tapi hari ini saya memberikan pilihan kepada kalian bagaimana cara kita membagi kelompoknya. Coba, ya, ada coba tunjuk tangan ya, yang memberikan usul, silakan. Pakai hitung ya, ada setuju pakai hitung? Baik, berarti karena kita bentuknya 3 kelompok, mulai dari bagian kiri saya atau kanan kalian, hitung 1 sampai 3 diulang sampai selesai di belakang belakangnya ya. Ya, silakan. 2, 3, 4, 1, tidak ada 1. 1 sampai 3. 2, 3, Ecin 3 ya. Baik. Ecin sampai gigi. Baik. Yang kelompok 1, yang nomor 1 masuk di kelompok 1, yang nomor 2 masuk di kelompok 2, yang nomor 3 masuk di kelompok 3. Ada yang belum berhitung? Sudah semua toh? Coba yang kelompok 1 duluan berdiri. Yang nomor 1 duluan berdiri. Iya. Baik, yang nomor 1 silakan pindah ke sini. Silakan ke sini nomor 1. Yang nomor 2 coba angkat tangan. Ya, nomor 2 di deretan ini. Nomor 3 di deretan pinggir bagian kanan. Silakan. Kursinya jangan ditarik tapi diangkat. Ya, nomor 2 di sini, nomor 3 sana. Silakan rapatkan mejanya. Jangan ditarik ya, diangkat. Jangan saya bagi LKPD-nya. Baik, petunjuk untuk mengerjakan LKPD ada di dalam LKPD itu sendiri. Di depannya saya tampilkan tujuan pelajarannya, itu untuk bahan ingatan saja. Sedangkan yang harus kalian kerjakan itu di poin belakang. Amati gambar ini. Gambar coba lihat gambar pertama, sudah ya? Amati gambar itu. Kemudian Anda diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian bawahnya. Yang nomor 5 itu, maaf. Yang nomor 2, temukan 2 manfaat perdagangan internasional dilihat dari konsep harga. Dilihat dari gambar ini.
Kira-kira apa manfaat perdagangan internasionalnya dari konsep harga? Kalian pasti bisa mengerti. Tarif itu sama dengan harga juga ya, pembebasan tarif atau pengurangan tarif. Kemudian yang ketiga, temukan dua manfaat perdagangan internasional dilihat dari konsep konsumsi. Itu juga dari gambar ini. Kemudian yang kelima, jabarkan dua analisis kaitan antara manfaat perdagangan internasional dan kesejahteraan masyarakat. Kira-kira dengan adanya perdagangan internasional, apakah kesejahteraan masyarakat itu seperti apa? Meningkat apa menurun atau tetap? Gitu ya, analisis. Kemudian seperti penjelasan saya tadi. Kemudian pertanyaan yang di bagian depan jawabannya Anda langsung isi di kotak yang sudah tersedia. Misalnya di sini manfaat perdagangan internasional dari konsep harga ditulis 1, 2. Kemudian pengaruhnya terhadap migrasi penduduk apa? Ditulis di sini. Pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat ditulis. Kemudian yang kedua, manfaat perdagangan internasional dari konsep konsumsi ditulis di sini. Lalu pengaruhnya terhadap migrasi penduduk apa ditulis. Lalu pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat ditulis. Dianalisis berdasarkan materi yang sudah saya bagikan, boleh dibaca-baca lagi di situ. Dan juga lebih bagusnya Anda terpusat pada infografis, sama seperti pekerjaan kita sebelumnya. Jadi jawabannya tidak lari-lari jauh dari gambar yang saya tampilkan, seperti yang saya paparkan di awal tadi. Baik, sudah dipahami anak-anak? Sudah? Yang sana sudah paham? Sudah? Sudah ya? Baik, kriteria penilaian baru lihat ini. Jadi kelompok yang tercepat sebentar akan mendapatkan hadiah ini. Isinya ada 6, saya sudah siapkan. Jadi untuk kelompok tercepat pertama di waktu 20 menit. Kalau lewat 20 menit berarti hadiahnya kembali untuk ibu sendiri. Nanti itu aturannya. Silakan. Ini hadiahnya bagus loh. Seperti yang saya sudah sampaikan, paparkan detailnya. Supaya lebih mudah, yang satu nomor itu kan dibagi, ada per nomor, dia ada berenam. Berarti ada satu nomor, misalnya yang nomor 2 itu dikerjakan oleh 3 orang, nomor 1 dikerjakan oleh 3 orang, lalu dibagi, siapa yang bagian harga, siapa yang bagian konsumsi. Itu juga di antara kalian bertiga. Pengaruh apa terjadi? Dapat terjadi dari desa ke desa apa terjadi? Saya banyak. Oke, sudah ya. Pas ya, 5 menitnya habis ya. 20 menitnya sudah selesai. Waktu berikutnya
Saya minta supaya alat tulisnya bagi yang sudah dipegang dilepas saja, sehingga kita beri kesempatan untuk kelompok yang sudah untuk mempresentasikan. Sementara kelompok yang belum, silakan diselesaikan sementara teman-teman melakukan presentasi. Karena LKPD-nya yang menilai itu proses diskusinya, kemampuan presentasi juga diambil nilai. Baik, kita presentasinya bagaimana? Itu nomor urut atau saya yang pilih? Sukarela saja ya. Kelompok 1 finish, kelompok 3 kita sukarela saja. Siapa yang mau presentasi duluan? Angkat tangan. Mau kelompok 3 duluan? Oke baik, silakan kelompok 3. Boleh berdiri dari situ, boleh dari depan. Oke dari situ, silakan. Teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Manfaat perdagangan internasional dan konsep harga. Jawab. Pembebasan tarif. Pengaruh terhadap migrasi penduduk. Jawab. Terjadi sebagai dampak meningkatnya kegiatan produksi dan kesepakatan kerja dan kesempatan kerja. Pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Jawab. Dengan meningkatnya kegiatan produksi dan kesempatan kerja akan diikuti dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Jawab dari nomor 2. Agribisnis, makanan dan minuman. Konsep harga. Harga barang lebih murah. Migrasi penduduk dapat terjadi dari desa ke kota atau suatu pulau ke pulau lain. Dapat terjadi migrasi ke luar negeri. Kesejahteraan masyarakat. Kondisi terpenuhnya kebutuhan masyarakat menunjukkan tingkat kesejahteraan. Nomor 4. Jawab dari nomor 4. Penduduk yang melakukan migrasi lebih disebabkan oleh kesempatan kerja yang terbuka. Nomor 5. Mencukupi kebutuhan suatu negara dalam keadaan kerja sama dengan internasional memungkinkan semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Manfaat perdagangan internasional dari konsep konsumsi. Jawab. Tingginya perluasan pasar akan kebutuhan masyarakat seperti makanan dan minuman. Pengaruhnya terhadap migrasi penduduk. Jawab. Perpindahan penduduk ke pulau yang lain. Pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kondisi masyarakat terpenuhi. Terima kasih. Itulah hasil dari pekerjaan kelompok 3. Baik, terima kasih kelompok 3 sudah bertanya semua. Waktu berikutnya saya berikan kepada 3 penanya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ditanyakan mengenai presentasi diskusi dari kelompok 3. Silakan. Waktu berikutnya saya berikan kesempatan kepada penanya. Tolong aktif ya, karena kemampuan Anda bertanya berapa kali itu dinilai skornya. Semakin tinggi, semakin banyak bertanya, maka skornya Nama saya Polina. Kami dari kelompok 1 belum mengerti apa itu pengaruhnya terhadap migrasi penduduk. baik, pengaruh kerjasama dengan Australia tadi ya. Pengaruh kerjasama dengan Australia dan dari kerjasama dengan Australia, apa pengaruhnya terhadap migrasi penduduk? Itu pertanyaan mereka. Oke, bisa dipahami ya kelompok 3 ya? Oke. Dan langsung dijawab. Masih ada lagi 2 orang penanya. Kelompok 2. Kelompok 3. Dicatat kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Lydia Sariati. Saya dari kelompok 2 ini pertanyaan kepada kelompok 1. Apakah yang dimaksud dengan perdagangan internasional dari konsep harga? Apakah yang dimaksud dengan perdagangan internasional dari konsep harga? Satu orang lagi ya, itu tadi sudah dicatat. Apa maksud dari perdagangan internasional dari konsep harga? Mungkin apa manfaat ya kalian? Apa kaitan yang lebih bagus ya? Apa kaitan perdagangan internasional dilihat dari konsep harga ya? Itu ada masalah sedikit.
pertanyaannya diulangi lagi. Yang pertama tadi ya. Tadi dia bilang pengaruhnya terhadap migrasi penduduk ya. Iya, boleh tanya dulu. Pengaruh apa itu pengaruhnya terhadap migrasi penduduk? Dari kerjasama, dari gambar grafis yang ditampilkan, tidak saya pernah pertanyaan yang pertama ya. Jadi dari kerjasama dagang antara Indonesia dengan Australia, apa pengaruhnya terhadap migrasi penduduk? Langsung saya fokuskan di situ saja. Dari kerjasama dagang antara Indonesia dengan Australia, apa pengaruhnya terhadap migrasi penduduk? Oke, saya. Baik, penanya yang ketiga tolong dicatat. Apa manfaat dalam kesejahteraan masyarakat? Apa manfaat perdagangan internasional dan kaitannya terhadap kerjasama kesejahteraan masyarakat? Apa manfaat masyarakat perdagangan internasional dan kaitannya terhadap kesejahteraan masyarakat? Jadi manfaat dari perdagangan internasional dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat. Apa itu pertanyaannya ya? Bisa mengerti ya? Ya, kelompok 3 punya waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, silakan kelompok 3, silakan kelompok 3. Kami ingin menjawab pertanyaan kedua dari kelompok 1. Jawab. Kesejahteraan masyarakat, kondisi terpenuhnya kebutuhan masyarakat menunjukkan tingkat kesejahteraan. Baik, kelompok 1, pertanyaan yang terakhir tadi ya, apa kaitan perdagangan internasional dengan kesejahteraan masyarakat? Jawabannya, kondisi terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat itu disebut dengan tingkat maksudnya kesejahteraan masyarakat tercapai. Ya. Baik, sebentar saya tambahkan. Saya berikan kesempatan kelompok menjawab dulu. Kalau belum kuat, tanyakan lagi ya. Lebih aktif dulu. Silakan dijawab. Waktunya lebih dari 2 menit malah. Dijawab. Kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawab. Harga barang lebih murah sehingga kondisi terpenuhnya kebutuhan masyarakat menunjukkan tingkat kesejahteraan. Baik, dengan adanya perdagangan internasional, maka ada pilihan berbagai jenis barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Karena kita bekerja sama dengan semua negara. Kalau selama ini kita hanya memenuhi kebutuhan kita dengan barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, maka kemungkinan harganya masih tinggi atau masih mahal. Dengan adanya barang-barang dari luar negeri, maka terjadi persaingan harga. Sehingga hasilnya harga jual barang-barang itu akan semakin murah. Nah, ketika dalam kondisi harga barang murah, maka memungkinkan bagi masyarakat untuk memenuhi semua kebutuhannya. Kondisi terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat itu disebut dengan kesejahteraan. Saya dipahami toh? Oke, baik. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawab. Migrasi penduduk dapat terjadi dari desa ke kota, dari suatu pulau ke pulau lain. Dapat terjadi migrasi ke luar negeri. Oke, ditanggapi lagi, silakan. Ditanggapi lagi. Kalau belum mengerti, ditanggapi lagi. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 3, kami sangat puas. Dari tanggal 2. Maksudnya tadi ditanyakan apa kerjasama Australia dengan Indonesia, apa pengaruhnya terhadap migrasi penduduk ya. Jadi dari poin infografis yang kami pegang itu kalau tidak salah poin 5 atau 7 ya. Di situ pemerintah membuka akses kerjasama investasi dengan Australia. Nah, adanya akses kerjasama investasi berarti pemerintah membuka negaranya untuk memberi kesempatan kepada pengusaha-pengusaha Australia membuka usahanya di Indonesia, misalnya usaha dagang, usaha karpet, atau usaha otomotif atau apalah yang lainnya tadi. Nah, dengan buka usaha di Indonesia, otomatis pengusaha atau pedagangnya akan pindah ke Indonesia. Maka di situ pengaruh migrasi penduduknya ada. Karena migrasi penduduk itu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain atau dari suatu pulau ke pulau yang lain. Jadi migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk.
Jadi itu dilandasi oleh ada kerjasama dagang. Bisa dipahami oleh kelompok 1 ya? Oke, baik. Baik, untuk kelompok 3 saya cukupkan presentasinya, waktunya sudah habis. Kita beri penghargaan dengan berikan aplaus untuk mereka. Baik, waktu berikutnya yang sudah selesai, kelompok 1 silakan 5 menit dimanfaatkan baik-baik. 5 menit untuk presentasi. Selamat pagi semuanya teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sehingga dari kelompok 1 kami bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatannya saya berikan kepada teman saya ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nomor 1, manfaat perdagangan internasional dari konsep harga. Yang pertama, pembebasan tarif bea. Yang kedua, tekstil. Pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, pengurangan hambatan non tarif, memindah tempat kerja dari Australia ke Indonesia. Pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, kemudahan mengakses pasar jasa dan investasi, meningkatkan kebutuhan ekonomi dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, manfaat perdagangan internasional dari konsep konsumsi. Yang pertama, makanan dan minuman. Yang kedua, furnitur berbahan kayu. Pengaruhnya terhadap migrasi penduduk dari Australia ke Indonesia, dari desa ke kota-kota Indonesia. Dari Indonesia ke Australia memindahkan tempat kerja. Pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat mengonsumsinya dengan harga yang terjangkau. Masyarakat Australia bisa mengonsumsi barang yang berbahan kayu dengan harga yang cukup murah. Yang keempat, jabarkan 2 analisis kaitan antara manfaat perdagangan internasional dan migrasi penduduk. Manfaat migrasi penduduk atau perpindahan penduduk akan terjadi sebagai dampak peningkatannya kegiatan produksi dan kesepakatan kerja. Yang kelima, jabarkan 2 analisis kaitan manfaat perdagangan internasional dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya kegiatan produksi dan kesepakatan kerja akan diikuti dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3. Saya perbaiki ya. Mungkin bukan kesepakatan kerja, tapi kesempatan kerja ya. Kesempatan kerja. Supaya tidak ada yang bertanya untuk hubungan itu ya. Jadi yang dimaksudkan oleh kelompok 1 itu adalah kesempatan kerja. Baik, waktu berikutnya saya berikan ke kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Silakan yang mau bertanya, tolong sekretarisnya dicatat ya. Apa pertanyaan teman-teman? Oke, kelompok 3 silakan. Dicatat ya kelompok Ingin bertanya kepada kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 1. Jelaskan faktor apa yang mendorong kerjasama Indonesia dan Australia. Baik, sementara kita tunggu 2 penanya. Kelompok 1 boleh memberikan jawaban atas pertanyaan kelompok 3. Kami akan Silakan. menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu mencukupi kebutuhan negara. Faktor apa yang mendorong kerjasama Indonesia dengan Australia? Jawaban dari kelompok 1 adalah untuk mencukupi kebutuhan suatu negara. Jangan dipas-paskan saja, kalau belum mengerti tanyakan lagi. Oke, kalau belum mengerti tanyakan lagi loh. Itu berdiskusi, jadi harus saling menanggapi, saling bertanya. Iya. Ini mereka maksudnya lupa di atasnya kekurangan perusahaan turun ya, Bapak. Dan kelompok 1 bagaimana? Pas, ada pertanyaan lain boleh? Oke, silakan. Apa manfaat perdagangan internasional dan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat? Sumpang dong. Terima kasih. Kami ingin menjawabnya dari kelompok 3. Apa manfaat perdagangan internasional terhadap kesejahteraan masyarakat? Yaitu masyarakat dapat mengonsumsinya dengan harga yang terjangkau atau yang murah. Terima kasih. Harga terjangkau.
Maaf, kami belum bisa memahami jawaban dari kelompok 1. Kalau bisa pahami bagus ya, silakan nanti. Tadi pertanyaan apa sih? Manfaat perdagangan internasional dan kesejahteraannya Dan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. manfaat perdagangan internasional dan kaitannya. Teman-teman banyak menjawab. Contohnya, masyarakat Australia bisa mengonsumsi barang yang berbahan kayu dengan harga yang murah. Tanya lagi, saya senang kalau cerita. Ya silakan. Dan jawaban dari kelompok 1, salah, masa mengkonsumsi bukannya memakai. Iya. Teman-teman, mengonsumsi dengan memakai itu sama. Mengonsumsi memakai sama. Jadi dari sini tadi dibilang masa mengonsumsi bukan memakai ya. Terus dari kelompok 1 bilang mengonsumsi dan memakai itu sama. Ya silakan kelompok 3 ditanggapi. Kamu dijawab saja. Menurut kami konsumsi itu memakai. Silakan Nusan, lihat dengar dulu. Dia mau boleh beri kebebasan berpendapat. Ya silakan Nana. Sedangkan memakai itu menggunakan. Oke, menurut teman kalian konsumsi itu sama dengan makan. Kalau memakai sama dengan menggunakan. Kalian tanggapi. Oke. Contohnya teman-teman, apakah kamu bisa memakan baju? Konsumsi itu kan memakai, kita memakai baju setiap hari. Oke, baik. Oke, ibu tengah ya. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang atau seperti kamu menjelaskan tadi di diskusinya. Ya, silakan. Kegiatan memakai barang atau kegiatan menggunakan barang. Nah, itu kalimat keterangannya. Sekarang kata kerjanya apa? Konsumsi. Itu kata keterangannya. Sekarang kata kerjanya apa? Makan itu konsumsi. Pakai baju konsumsi. Baca buku konsumsi. Pakai listrik itu konsumsi. Jadi konsumsi tidak terpusat pada makan. Makan itu contoh kegiatan konsumsi. Bisa dipahami ya? Kelompok 3. Baik. Ada lagi tanggapan untuk kelompok 1? Kelompok 3. Kita beri aplaus penghargaan untuk kelompok 1. Baik. Ibu pikir sudah selesai. Kesempatan terakhir kita akan evaluasi bersama kemampuan kalian menganalisis masalah yang ada di dalam gambar grafis yang tolong perhatikan di sini. Itu tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Sebelum ibu buat kesimpulannya atau ibu mengevaluasi, apa mungkin ada dari anak-anak yang bisa membantu ibu. Kira-kira apa kaitan antara perdagangan internasional dilihat dari konsep harga, kemudian manfaat perdagangan internasional dilihat dari konsep konsumsi. Manfaat perdagangan internasional dilihat dari konsep konsumsi. Kemudian yang kedua dilihat dari konsep harga. Ada yang bisa? Harga dipasarkan suatu barang dan jasa akan dipasarkan di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, dari sisi konsumsi, dengan adanya berbagai macam barang yang dipasarkan di dalam suatu negara atau variasi barang yang dipasarkan dalam suatu negara, memberi kemungkinan kepada masyarakat untuk memilih konsumsi terbaik atau memilih barang yang terbaik untuk dikonsumsi. Jadi baik kuantitas maupun kualitas konsumsinya akan semakin meningkat. Itu dari sisi konsumsi. Kemudian dari sisi harga, berbagai macam barang dari berbagai negara yang ditawarkan di pasar Indonesia itu berada dalam persaingan harga. Maka masing-masing negara berjuang untuk memasarkan barangnya dengan harga semurah mungkin agar dibeli oleh masyarakat atau oleh konsumen. Nah, dengan atau manfaat perdagangan
antar negara atau perdagangan internasional ini adalah harga barang akan semakin murah. Dengan harga barang semakin murah, memungkinkan masyarakat akan memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhannya. Kemudian kita lihat yang kedua, apa kaitan manfaat perdagangan internasional terhadap migrasi penduduk. Kemudian yang kedua, apa kaitannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ada yang bisa bantu Ibu mengevaluasi? Silakan berdiri. Migrasi penduduk terjadi sebagai dampak meningkatnya kegiatan produksi dan kesempatan kerja. Kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya kegiatan produksi dan kesempatan kerja akan diikuti dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Oke, baik, terima kasih ya. Baik, hampir benar. Terima kasih Adet. Jadi, dengan adanya perdagangan internasional, kita fokus di Australia dengan Indonesia tadi. Maka di situ pemerintah atau hasil kerjasama dagangnya, pemerintah mengurangi biaya masuk untuk barangnya. Kemudian pemerintah juga memberi akses kepada negara Australia untuk membuka investasinya di Indonesia. Demikian pun sebaliknya. Nah, dengan adanya pembukaan akses investasi itu penanaman modal atau pembukaan usaha baru di Indonesia, atau pemerintah Indonesia atau pedagang dari Indonesia membuka usaha baru di Australia. Dengan adanya investasi atau pembukaan usaha baru di Indonesia, maka terjadi migrasi penduduk. Migrasi di sini baik penduduk Australia atau pedagang Australia yang memindahkan modalnya ke Indonesia, atau penduduk dari Indonesia yang memindahkan modalnya ke Australia. Jadi mereka bermigrasi, bertukar tempat. Kemudian migrasi berikutnya yang terjadi adalah penduduk Indonesia yang berasal dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan. Yang dari pulau lain, misalnya dari Pulau Flores pergi ke Bali cari pekerjaan, dari Pulau Flores ke Jawa untuk cari pekerjaan. Nah, kenapa mereka bermigrasi? Karena ada buka usaha perdagangan baru di Pulau Jawa atau di Pulau Bali, hasil dari perdagangan internasional. Bisa dipahami belum? Bisa. Oke, baik. Kemudian kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan tersedianya macam barang yang dipasarkan di Indonesia, maka masyarakat Indonesia memiliki kesempatan untuk memilih variasi konsumsinya. Kalau sebelumnya dia hanya bisa beli baju batik, sebelumnya di musim dingin dia harus pakai kain soke untuk makan raya, tapi dengan kita buka akses perdagangan dengan Australia, dimungkinkan bagi kita untuk membeli jaket kulit. Nah, sehingga terpenuhinya kebutuhan tersebut itu suatu kondisi kesejahteraan. Nah, akibat berikutnya tadi yang dijelaskan oleh kelompok 1, bahwa dengan adanya buka lapangan pekerjaan baru di Indonesia, maka ada buka kesempatan kerja. Masyarakat kita yang menganggur memperoleh pekerjaan dan pasti memperoleh pendapatan. Dengan memiliki pendapatan, maka dimungkinkan sebagai daya dukung untuk melakukan peningkatan kegiatan konsumsi. Jadi kurang lebih seperti itu. Kondisi terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat itu disebut dengan kesejahteraan. Jadi semakin terpenuhi akan semakin sejahtera. Bisa dipahami dong? Baik. Berarti kalian sudah mencapai kompetensi yang Ibu minta, walaupun tidak semuanya ya. Ada yang nggak memahami, ada yang belum. Di bagian akhir kita melakukan refleksi. Anak-anak dipersilakan untuk mengacungkan tangan atau boleh berdiri, boleh menutup meja, boleh bertanya atau menyampaikan kesulitan apa yang kamu alami pada saat proses KBM kita berlangsung. Kalau ada yang belum dimengerti ditanyakan, atau kesulitan-kesulitan apa yang kamu alami, silakan disampaikan kepada Bu. Kita pecahkan pertama. Ada, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, Lydia, silakan. Saya belum paham tentang manfaat perdagangan internasional dari konsep harga. Manfaat perdagangan internasional dari konsep harga. Baik, ada yang bisa bantu Ibu menjawab? Ada? Yang bisa membantu Ibu menjawab itu? Manfaat perdagangan
internasional dilihat dari konsep harga. Ada yang bisa bantu itu? Kelompok 3. Manfaat perdagangan internasional dilihat dari konsep harga. Kelompok 2 belum paham soal itu. Baik. Ada tadi yang bisa membantu Ibu? Ada? Baik, kalau tidak ada, supaya tidak membuang waktu, Ibu simpulkan saja ya. Ibu jelaskan apa yang tidak dipahami oleh kelompok 2. Ibu ambil contoh di sini. Kita melakukan kerjasama dagang bukan hanya dengan satu negara, tapi dengan berbagai negara. Terus jenis barang yang diperdagangkan itu hampir sama, hanya dibedakan dari segi model dan kualitas. Kita ambil contoh tadi barang konveksi ya, atau pakaian tadi. Jadi di sini Indonesia melakukan kerjasama dagang dengan negara Arab Saudi, kemudian dengan negara Cina, dengan negara Australia, dengan negara Jepang, dengan negara India, dengan negara Amerika, dan dengan negara Turki. Misalnya, ini contoh, misalnya barang yang diperdagangkan itu sama, yaitu pakaian jadi. Ada jaket kulit, kemudian ada baju hijab, kemudian lagi ada baju Cina yang baju sampai atas, dan lain, atau ada baju koko gaya India. Nah, barang-barang tersebut dipasarkan di satu pasar yang sama, yaitu pasar barang dan jasa. Jadi dengan adanya pilihan berbagai macam barang ini, atau adanya banyak pedagang yang melakukan jual beli barang di satu pasar ini, otomatis apa yang terjadi? Persaingan harga. Masing-masing pedagang ini akan berlomba-lomba untuk menjual barang dagangannya semurah mungkin. Kenapa mereka berlomba untuk jual murah? Ya supaya masyarakat Indonesia beli barangnya. Karena kalau jual mahal pasti tidak terbeli barangnya, atau tidak ada yang membeli. Jadi manfaat perdagangan internasional itu, dengan adanya perdagangan internasional, maka harga barang yang didapatkan oleh masyarakat semakin murah. Bisa dipahami toh? Jadi itu maksudnya, harganya akan semakin murah. Nah, kalau kerjasama dengan Australia tadi, dengan adanya kerjasama itu, kita memperoleh satu manfaat, yaitu pembebasan bea dan tarif. 100% tidak ada tarif perdagangan untuk Indonesia masuk Australia. Jadi ada harga tarifnya menjadi tidak ada atau gratis. Kita boleh jual barang dagang ke Australia secara gratis. Sedangkan dari Australia ke Indonesia ada barang-barang tertentu yang masih tetap dikenakan tarif, misalnya otomotif, produk-produk otomotif itu masih dikenakan tarif. Jadi manfaatnya tadi yang berhubungan dengan harga, kita memperoleh keringanan harga dari sisi tarif. Kemudian juga yang kedua, masyarakat kita dalam negeri akan memenuhi kebutuhannya dengan harga yang sangat murah. Bisa dipahami toh? Bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada? Silakan. Australia mengekspor ke Indonesia 94%, sedangkan Indonesia ke Australia 100%. Oh, dia punya tarifnya ya? Oke, baik. Ditanyakan oleh teman kalian, kenapa pembebasan bea tarif ekspor ke Australia itu 100% oleh pemerintah Australia, lalu dari Australia ke Indonesia kita tarif ekspornya itu atau impornya untuk kita bebaskan sebesar 94%. Kenapa ada perbedaan 6% di situ? Adakah yang bisa menjawab? Membantu Ibu? Tadi sudah saya jelaskan barusan. Kalau kalian ingat simak baik masih bisa dijawab. Tadi di gambar grafis yang kalian punya itu, pembebasan tarif ekspor dari Indonesia ke Australia 100%, terus dari Australia ke Indonesia sebesar 94%. Kenapa ada selisih 6% di situ? Coba ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Silakan. Coba dilihat jenis barang-barang apa yang kita pasarkan di Australia, lalu jenis barang-barang apa yang Australia pasarkan di Indonesia. Itu cara menjawabnya. Bisa? Baik, saya pinjam gambar grafisnya ya. Lihat ke sini.
lihat di LKPD kalian. Jadi dari sini barang yang kita ekspor ke Australia itu furniture yang pertama ya, atau produk mebeler. Kemudian agribisnis atau hasil-hasil pertanian. Kemudian lagi makanan dan minuman, itu yang kita ekspor ke Australia. Lalu dari Australia ke Indonesia, yang pertama produk-produk otomotif, kemudian yang kedua adalah tekstil. Saya ambil contoh tadi kain bol ya, kain bol. Kemudian lagi karpet dan permadani. Kemudian yang terakhir adalah makanan dan minuman. Nah, produk-produk kita yang ke Australia itu kebanyakan berasal dari sumber daya alam. Misalnya furniture berbahan kayu. Kemudian kita di sini sayur-sayur dan buah-buahan. Sedangkan dari Australia ke kita itu kebanyakan peralatan dan mesin. Contohnya produk otomotif, misalnya onderdil kendaraan kita datangkan dari Australia. Dan itu masih dikenakan biaya atau tarif ekspor atau tarif impor di Indonesia. Jadi kenapa tidak dibebaskan 100%? Karena ada perbedaan jenis barang yang diperdagangkan. Kita mendatangkan mesin-mesin otomotif dari Australia atau mesin-mesin tekstil dari Australia, dan barang-barang tersebut masih dikenakan tarif. Sedangkan yang pembebasan tarifnya adalah khusus produk pakaian jadi atau tekstil dan juga produk makanan dan minuman. Karena ada beberapa jenis buah-buahan juga yang kita masih datangkan dari Australia. Jadi kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kenapa ada perbedaan tarif? Karena perbedaan jenis barang yang diperdagangkan ya. Bisa ya? Ada lagi yang mau bertanya? Atau ikut cukupkan saja ya? Baik, kita sampai di akhir pertemuan kita bahwa dengan adanya perdagangan internasional ada berbagai pilihan jenis barang yang diperdagangkan sehingga memungkinkan terjadinya persaingan pada harga. Lalu adanya persaingan harga ini mendorong para pedagang akan menjual barang dagang yang semurah mungkin. Dengan adanya berbagai jenis barang yang diperdagangkan memungkinkan masyarakat untuk mencapai kualitas konsumsi maksimal atau kepuasan konsumsi maksimal karena adanya variasi barang yang mau dikonsumsi. Kemudian dengan adanya perdagangan internasional, akses investasi untuk negara lain dibuka oleh pemerintah, maka akibatnya adalah ada terbukanya lapangan kerja baru. Dengan adanya lapangan usaha kerja baru terbuka, ada peningkatan pendapatan dan ada perpindahan penduduk, baik pedagang atau pemilik modal dari luar negeri Indonesia maupun para atau penduduk Indonesia di dalam negeri yang mau mencari pekerjaan. Demikian pun sebaliknya. Kondisi terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat dan meningkatnya pendapatan masyarakat itu disebut dengan kondisi kesejahteraan. Jadi ketika semua kebutuhan masyarakat itu terpenuhi, maka akan tercapai kesejahteraan. Kurang lebih seperti itu anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian untuk minggu depan kita akan lanjutkan dengan submateri masih dari perdagangan internasional tentang hambatan-hambatan perdagangan internasional. Itu silakan dibaca di buku siswa yang tersedia di ruang guru, atau juga yang memiliki HP Android boleh searching di Google, dicari di Google hambatan-hambatan apa saja yang terdapat dalam perdagangan internasional. Baik, itu saja. Kita seperti semula tadi kita sudah memulai pembelajarannya dengan doa, maka kita memiliki kewajiban untuk bersyukur karena Tuhan juga sudah menyertai kita selama proses pembelajaran berlangsung. Silakan satu orang bantu saya. Lydia, silakan. Sudah semua KPD-nya saya minta kembali. Ya. Dari kelompok sini yang KPD-nya mana? Sudah. Oke, sudah semua ya. Kemudian saya
yang tercepat akan mendapatkan hadiah. Maka hadiah ini saya berikan ke kelompok 3 ya.